Jabar. Iya. 4A dikali 6A sama dengan 24A kuadrat tambah 24A Dari mana? dari 3 dikali 6. Tadi kan 4A ke 6A. Berarti sekarang 4A ke 6. nah gitu. Berapa? 24A. Ya, A-nya 1 aja ya. Nah, terus udah gitu? Itu tambah 18. Dari mana? Dari 3 ke 6A kali 6A. Berapa? 18A. Terus udah gitu gimana? Terus itu 3A 3 dikali 6 berapa? sama dengan 18. Udah gitu gimana? Ke bawah di 24A kuadrat tambah 42 dari mana? dari 24A ditambah 18 sama dengan 42A tambah 18. Dijumlah lagi nggak? Dijumlah lagi nggak? Enggak, karena apa? Tidak sejenis. Iya, bagus. Tepuk tangan dong. Pok 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 pok. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ya pembahasannya dari sini. Ini adalah salah satu siswa dari sebuah panti asuhan, di mana pembelajaran matematikanya tentang aljabar. Mereka itu dituntut untuk mempresentasikan soal-soal yang akan diuaskan. Ini adalah kelas 9. Waktunya untuk belajar persamaan kuadrat. Namun ketika ditanya atau diteskan materi aljabarnya, mereka sepertinya masih bingung. Akhirnya kita kembali lagi ke awal tentang aljabarnya. Ini pembahasan perkalian aljabar. Nah, pembahasan perkalian aljabar terus terang di sini sudah pernah diterangkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Tetapi luar biasanya di sini ya, ketika mereka diingatkan, awalnya mereka itu masih bingung perkaliannya. Misalkan 2A kali 3 misalkan. Itu mereka bukan dikalikan tapi dijumlah. Jadi 2A kali 3 itu 5A. Nah, seperti itu jawaban mereka. Kemudian antara perkalian mana yang dikalikan itu masih bingung. Masih paciweh gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Karena mungkin di sini memang pelajar, tapi mereka kan dituntut, kalau panti asuhan itu kan dituntut untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi kami di sini mengisi pembelajaran matematikanya memang tidak terlalu mungkin mereka tidak terlalu fokus kepada pelajaran matematika. Tapi di sini kami menyentuh saja, mengingatkan, karena mereka mungkin kesehariannya adalah penghafal Al-Quran ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana siswa di sekolah, mana siswa di panti asuhan. Adalah sebuah tantangan besar sebetulnya kita mengajar di panti asuhan, karena memang kalau di panti asuhan kita tahu latar belakang mereka kan berbeda-beda. Kesabaran, keteladanan itu sangat dituntut untuk mengajar di panti asuhan ini. Tapi hal yang sangat luar biasa, mereka itu pantang putus asa. Ini bagus banget ya. Ketika mereka itu tidak bisa, saya bilang, coba kamu nggak apa-apa, salah juga. Apa yang ada di dalam pikiran kamu karena ini sudah diterangkan, coba kamu ungkapkan saja. Silakan. Ternyata memang awalnya mereka itu salah menjawab. Yang dikalikan yang mana, yang ditambah yang mana, kadang yang tidak sejenis pun dijumlah. Nah, setelah mereka presentasi seperti itu, kita luruskan. Ayo, aku kasih soal kembali. Akhirnya mereka diberikan soal kembali yang jenisnya sama,
Kemudian mereka presentasikan lagi. Luar biasa, mereka itu ternyata bisa menjawab dengan baik gitu. Ini sangat luar biasa. Ini ada sebuah nilai plus ya. Berarti kan mereka tuh konsentrasi. Nah, jadi dengan cara presentasi ini sebetulnya menuntut kita ya, guru, untuk bisa membimbing siswa dan berkonsentrasi mereka itu. Karena apa? Karena aduh, saya mau presentasi, saya harus presentasikan, jadi saya harus benar. Kan begitu. Ya. Beda sama ada guru juga yang mengajar terus ya, menerangkan, kemudian tulis di kertas, kemudian kumpulkan, guru itu menilai. Itu mungkin bisa saja terjadi, tapi apakah siswa itu sudah bisa atau tidaknya, kita tidak tahu juga. Apakah benar itu hasil dari siswa yang kertas selembar yang dikumpulkan? Kita tidak tahu loh, ya kan? Nah, jadi dengan cara presentasi ini benar-benar terdeteksi apakah siswa mampu atau tidak. Karena mereka itu bicara, mereka itu benar-benar mengungkapkan apa yang sudah mereka kerjakan. Walaupun salah, tidak jadi masalah. Nah, di sini juga unik ya. Ada siswa yang dari tadi diem aja. Terus aku tanya kenapa? Kok yang lain udah presentasi, kamu belum? Gitu kan. Terus aku tanya. Ternyata ragu, takut salah. Jadi ada yang berani salah, biarin aja. Nah, itu kan yang bagus, yang seperti itu. Karena kalau berani salah, berani melangkah, Einstein aja, ibaratnya ya Einstein aja 10.000 kali gitu percobaannya. Ini presentasi hanya sekali, 2 kali, gak jadi masalah. Jadi keputusasaan itu jauhkan ya. Jangan sampai di dalam pembelajaran matematika itu berputus asa. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ini hebat sekali. Mereka terus mencoba walaupun salah ya. Nah, mencoba yang kedua kali dengan soal yang agak sedikit ditingkatkan angka-angkanya. Ternyata begitu mereka mencoba, berhasil dengan baik. Dan ini mereka berhasil diingatkan kembali soal-soal yang akan keluar pada penilaian akhir semester yang akan datang ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Ketika kita mengajar, jangan kita yang mendominasi gitu, tapi siswalah yang harus mendominasi materi. Guru itu hanya fasilitator saja. Guru itu hanya mengarahkan saja. Tidak harus semua dibimbing. Tidak. Biarkan mereka bereksplorasi. Biarkan mereka mempunyai ide sendiri. Apalagi itu sudah diterangkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah diterangkan sebelumnya, kita jangan nerangin lagi. Ya, kita berikan mereka kebebasan. Biarkan salah pun. Ya. Ternyata setelah disentuh sedikit demi sedikit diarahkan, nah mereka langsung nyambung, langsung connect gitu. Nah, inilah pembelajaran matematika tuh seperti itu. Jadi jangan sampai guru mendominasi siswa. Tapi siswa lah yang harus banyak berbicara, banyak belajar. Yang pada akhirnya siswa sedikit demi sedikit bangkit. 1, tidak putus asa. 2, dia pandai bicara untuk menghadapi masa depan yang sangat global. Mereka itu harus pandai bicara, harus pandai mengungkapkan. Seandainya mereka menjadi seorang entrepreneur, ya, untuk mempresentasikan atau menjual produk, itu kan harus bagus presentasinya. Misalnya, saya punya keripik nih, keripik pedas. Wah, pokoknya rasanya sampai ke hati. Misalnya seperti itu. Jadi, presentasikan produk Anda dengan baik. Nah, bagaimana belajarnya? Di sini, di pembelajaran matematika. Makanya harus presentasi. Begitu maksudnya. Dengan terbiasanya presentasi, tentunya akan terbiasa bicara, terbiasa mengungkapkan hal-hal yang baik, dan juga berpikir komputasi. Itu penting.
berpikir komputasi berurut. Jadi runtut ya, runtut cara berpikirnya. Itu penting banget untuk siswa. Jangan sampai gini, siswa tidak mau menganalisa. Ini kan bahaya. Inginnya instan, ya. Nah, ini kan bahaya untuk generasi muda. Jangan. Jadi dengan adanya presentasi, tentunya mereka mempunyai pikiran yang bertahap cara penyelesaiannya. Ini bagus banget. Makanya yang pembelajaran instan itu saya kurang setuju. Karena apa? Tidak menuntut siswa untuk bisa menyelesaikan dengan runtut. Matematika menuntut penyelesaian yang runtut. Seperti itu ya. Jadi kalaupun ada cara cepat, ya silahkan. Itu momennya lain. Kalau momen belajar, itu harus bisa dengan cara runtut. Kalau momen lain, ya silahkan. Begitu ya maksud dan tujuannya. Nah, kita perhatikan lagi. Ini adalah salah satu siswa yang presentasinya yang pertama salah. Kemudian aku kasih soal lagi. Ternyata benar. Ini mohon maaf, videonya agak buram karena ya dari aplikasi lain yang aku pindahkan ke sini gitu, di download. Ternyata ya begini hasilnya. Tapi intinya adalah bagaimana siswa bisa mempresentasikan sebuah soal di mana penyelesaiannya harus runtut dan mereka dituntut untuk bicara dan menyelesaikan dengan gamblang. Walaupun salah-salah tidak jadi masalah. Matematika itu harus berani salah. Matematika itu harus berani melangkah. Tidak mau salah, tidak berani melangkah, tidak akan sukses. Seperti itu. Jadi jangan putus asa untuk mengerjakan pembelajaran soal-soal matematika. Oke? Bagi yang takut matematika, tonton ini ya. Biar kamu tahu, biar kamu akan bisa juga berani untuk presentasi, untuk bicara, untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan takut salah. Oke? Guru itu bukan harimau. Ketika siswanya salah, tentu akan mengarahkan. Tapi ketika siswanya tidak mau belajar, nah, guru kadang di situ tantangannya, ya. 5 kali doang 10. Namanya juga manusia, guru juga manusia, punya perasaan, oke? Nah, jadi kita bergandengan tangan, ya, antara siswa dengan guru. Yuk kita belajar, yuk kita maju, yuk kita sama-sama untuk menuju masa depan yang gemilang buat kalian. Guru hanya mendoakan saja, guru hanya mengarahkan saja, guru hanya mendorong. Itulah fungsinya guru, bagaikan gula di dalam kopi. Fungsinya guru itu. Kopi ketika tidak ada gula pahit, tapi ketika ada gula, gulanya nggak kelihatan, tapi kopi terasa manis loh. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi siapapun yang akan menjadi guru, nah seperti ini cara kerjanya. Ini zaman now. Zamannya harus bisa memberikan kepada siswa servis yang baik dan arahkan siswa ke pembelajaran yang bisa menghadapi masa depan. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat.